الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصي وحدي وإياكم بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang senantiasa tercurah limpahkan kepada kita. Kemudian kita pun menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa menapaki jejak langkahnya sampai hari kiamat kelak. Khatib berpesan kepada pribadi khatib dan kepada segenap jamaah sidang Jumat hafizakumullah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menunjukkan bahwa kita takut akan azab neraka, karena itu kita menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim agar senantiasa mengingat karunia-karunia Allah dan juga janji suci yang telah kita ikrarkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Dan ingatlah oleh kalian semua wahai kaum muslimin, karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian dan juga perjanjiannya yang telah diikatkan kepada kalian ketika kamu mengatakan kami akan senantiasa mendengar dan kami akan senantiasa taat. Kemudian bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Di dalam ayat ini ada 3 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengingat-ingat karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya karunia yang terbesar adalah nikmatul hidayah. Ketika kita mendapatkan hidayah, ketika Allah menganugerahkan iman kepada kita, maka ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbanyaklah syukur. Dan sesungguhnya alikhwah hafizakumullah, bersyukur atas karunia Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dikaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama dikaitkan dengan ibadah. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas karunia-karunia Allah kalau memang kalian hanya beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua Allah mengaitkannya adalah dengan takwa. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga Allah mengaitkannya adalah dengan iman, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kita selama kita beriman dan selama kita bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kita selama kita bersyukur dan beriman. Karena itu ikhwah hafizakumullah, seseorang
tidak dianggap sebagai ahli ibadah dengan sempurna dan tidak menjadi hamba Allah yang totalitas ketika dia tidak pandai bersyukur atas karunia Allah. Dan seseorang tidak akan mencapai derajat takwa ketika dia pun belum mampu untuk mensyukuri karunia Allah. Begitu juga keimanan seseorang akan lebih indah dan akan sempurna ketika dia senantiasa mensyukuri karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini, wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi. Dan ingat perjanjian kalian yang telah kalian ikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alikhwa hafizakumullah, nanti akan kita sampaikan beberapa hal di mana kita sudah mengikrarkannya kepada Allah dan Allah suatu saat akan meminta pertanggungjawabannya dari kita. Ayo ikhwah hafizakumullah, sebagian manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari mereka, ada yang sampai gunung diangkat di atas kepalanya. Hal ini menunjukkan bahwa janji tersebut sangat istimewa. Janji tersebut sangat besar. Bukan sembarang janji, Bapak sekalian. Sampai Allah menyatakan, wa rafa'na fawqahumut tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ingatlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, perjanjian kepada Bani Israel, dan kami perintahkan kepada mereka agar mereka memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis dalam keadaan bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, jangan sampai kalian melanggar peraturan mengenai hari Sabat, hari Sabtu, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Betapa agungnya perjanjian ini sampai Allah mengangkat gunung di atas kepala mereka, Bapak sekalian. Maka barangkali sebagian para ulama ketika mengambil sumpah dari sebagian manusia, maka yang diangkat adalah Al-Quranul Karim. Itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa sumpah ini, janji setia ini ataupun janji suci ini adalah sangat berat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-7 ini, wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi. Ingat perjanjian suci kalian dengan Allah yang telah kalian ikatkan kepadanya. Apa perjanjian kita? Yang pertama, Bapak sekalian, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-173, kita pernah berikrar dan berjanji suci kepadanya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan dari sulbi ataupun tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, kemudian Allah mengambil kesaksian, Allah mengambil janji suci terhadap roh mereka, seraya menyatakan, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kemudian mereka menyatakan, betul, dan kami betul bahwa engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi atas hal tersebut. Kemudian agar pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak menyatakan lagi, sesungguhnya ketika itu kami termasuk orang-orang yang lemah ataupun lengah dan lalai terhadap janji ini. Maka ikhwah hafizakumullah, ingatlah ikrar kita kepada Allah bahwa kita akan senantiasa menjadi hamba Allah. Dan ingat juga Bapak sekalian, bahwasanya gelar paling tinggi yang diperoleh seorang manusia di hadapan Allah bukan profesor, bukan doktor dan yang lainnya, akan tetapi gelar tertinggi yang diperoleh seorang manusia di hadapan Allah ketika dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah karena beliau mencapai derajat hamba. Allah memujinya ketika menurunkan Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Qur'anul Karim. Allah memujinya ketika memperjalankannya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi
asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala pun memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdiri salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ketika hamba Allah berdiri untuk salat, maka jin itu hampir mendatanginya dengan jumlah yang begitu banyak. Allah pun menantang semua manusia, jika memang mereka masih ragu dengan apa yang diturunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau memang kalian masih ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, datangkan yang semisalnya. Dan tentu mereka tidak akan pernah mampu, bahkan sudah 15 abad Bapak sekalian, tidak ada yang mampu mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Bahkan jangankan 30 juz, 10 surat pun tidak ada, 1 surat pun tidak ada. Dan 1 surat terpendek dalam Al-Quran hanya terdiri dari 3 ayat. Ternyata sampai saat ini pun tidak ada yang mampu mendatangkannya. Maka ingat ayolah hadirun hafidhakumullah, janji suci pertama kita kepada Allah adalah agar kita senantiasa menjadi hamba-Nya, agar kita senantiasa memurnikan ketaatan kepada-Nya, agar kita tidak menyekutukannya, agar kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Karena itu nanti di akhir ayat dikaitkan dengan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kita. Barometer penilaian seorang hamba adalah dari hatinya. Maka seorang mukmin Bapak sekalian, dia memulai kebaikan dari dalam hatinya, kemudian terpancar pada jasadnya, yang kemudian menebar kebaikan kepada sesamanya. Mulai dari dalam hatimu, mulai dari dalam kita Bapak sekalian, baru kemudian kita tebarkan kebaikan kepada sesama. Janji suci yang selanjutnya yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil janji suci terhadap para nabi, di mana mereka akan menyampaikan risalah, mereka akan berdakwah, mereka akan mengajak manusia agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kami mengambil perjanjian suci, perjanjian yang kokoh di antara para nabi, juga dari engkau sendiri wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, kemudian dari Nabi Musa dan dari Nabi Isa ibni Maryam, bahwa kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang begitu teguh. 5 Rasul Ulul Azmi telah Allah ambil janji suci dari mereka, bahwa mereka akan bersungguh-sungguh berdakwah, mereka akan mengerahkan semua kemampuan, semua daya dan upaya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi Bapak sekalian. Dan ini telah mereka selesaikan, ini telah mereka tunaikan. Ayo ikhwah hafidhakumullah. Kemudian juga yang selanjutnya janji suci yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita selaku orang-orang beriman adalah agar kita senantiasa memupuk keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin." Kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah, padahal Rasul senantiasa mengajakmu untuk beriman kepada Tuhanmu? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji suci dari kalian jika kalian adalah orang-orang beriman. Maka selain kita telah diambil janji oleh Allah ketika di rahim ibu-ibu kita, maka kita pun telah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita seorang yang beriman, untuk senantiasa tunduk patuh kepadanya, dan tadi adalah untuk senantiasa memupuk keimanan kita.
Yang selanjutnya juga adalah janji suci yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perjanjian di antara kita dengan pasangan hidup kita. Ayo ikhwah hafizakumullah. Allah menyatakan, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Ini berkaitan dengan mahar, Bapak sekalian. Nanti berkaitan dengan ayat sebelumnya, tapi yang akan kita garis bawahi dalam pembahasan kita saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, bahwa kami ataupun istri-istrimu telah mengambil perjanjian kuat dari kalian, telah mengambil janji suci dari kalian, dari kita sebagai seorang suami. Kita akan melindunginya, kita akan memberinya nafkah, kita akan memberinya pakaian, kita akan memberinya tempat tinggal, kita akan mendidiknya. Apa sekalian, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Ayo ikhwah hafizakumullah, ingat bahwa perjanjian ini sangat besar, perjanjian ini sangat suci, perjanjian ini sangat agung. Allah akan meminta pertanggungjawabannya dari kita. Maka wahai para suami, jangan kemudian kita lalaikan istri kita, jangan kita telantarkan istri kita tanpa pendidikan, tanpa arahan, dan juga tanpa diberi nafkah. Ayo ikhwah hafizakumullah. Yang selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa perjanjian suci yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah berkaitan dengan Bani Israel. Akan tetapi apa-apa yang terkandung di dalam perjanjian tersebut masih sangat layak untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menyatakan, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kami mengambil janji suci dari Bani Israel, kemudian yang pertama, jangan sampai kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada kerabat. Yang keempat, kepada anak-anak yatim. Yang kelima, kepada orang-orang miskin. Yang keenam, hendaklah kalian bertutur kata yang baik terhadap manusia. Yang ketujuh, laksanakan atau dirikanlah sholat. Dan yang kedelapan, tunaikanlah zakat. Namun kebanyakan dari Bani Israel ternyata berpaling. Hanya sebagian kecil dari mereka. Dan kemudian mereka masih saja menjadi orang-orang yang senantiasa membangkang. Maka dalam ayat ini, alikhwa hafizakumullah, kita juga diingatkan bahwa janji suci kita kepada Allah, la ta'budu illallah. Jangan sampai kita menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyekutukannya, baru kemudian kita mengambil janji bahwa kita akan berbakti kepada kedua orang tua. Kita tidak memanggil namanya, kita akan bersikap sebaik mungkin di hadapannya, senantiasa mendoakannya, kemudian juga Bapak sekalian tidak membuat mereka marah. Kita akan senantiasa mengharap keridhaan mereka. Dan selanjutnya alikhwah hafizakumullah, yang selanjutnya juga Bapak sekalian adalah wadzil qurba, kepada kerabat. Kerabat-kerabat kita adalah orang terdekat dengan kita Bapak sekalian. Jangan lupakan mereka. Kalaulah ada kebaikan, kebaikan itu kepada siapa kita berikan? Maka kepada orang tua, kepada anak-anak kita, dan kepada kerabat yang terdekat terlebih dahulu Bapak sekalian. Baru kemudian kepada yang lainnya. Maka disebutkan di sini setelah kerabat, baru anak-anak yatim. Dan anak yatim pun ada anak yatim dari kerabat Bapak sekalian. Yatiman dza maqrabah. Anak-anak yatim yang masih ada hubungan kerabat dengan kalian. Baru kemudian miskin, orang-orang miskin. Alikhwa hafizakumullah. Miskin itu nanti juga terbagi menjadi beberapa, alikhwa hafizakumullah. Salah satunya ada miskinan dza matrabah. Seorang yang miskin sampai menempel kepalanya itu di tanah. Ini adalah ibarat ataupun isyarat yang menunjukkan bahwa mereka sangat miskin, membutuhkan uluran tangan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih
وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أوصي وحدي وإياكم تقوى الله فقد فاز المتقون. أوصي وحدي وإياكم تقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, barangkali itulah secara ringkas yang dapat khotib sampaikan berkaitan dengan mengingat kembali janji-janji yang telah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita kaitan dengan Allah, janji kita kaitannya adalah dengan sesama, kepada orang tua, kemudian juga kepada anak, kemudian juga kepada jabatan yang kita emban ataupun yang saat ini sedang berada di pundak kita, opa sekalian, bahwa kita akan menunaikan semuanya dan semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel, kenapa mereka dilaknat? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka mengingkari janji suci tersebut. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak berbakti kepada orang tua, mereka tidak berkata baik kepada sesama, mereka tidak berbuat baik terhadap kerabat, kemudian kepada orang anak-anak yatim, orang-orang miskin. Mereka juga tidak mendirikan sholat, tidak menunaikan zakat, sehingga murka Allah turun kepada mereka, dan sebagian dari mereka pun diazab oleh Allah. Ada di antara mereka yang kemudian dirubah bentuknya menjadi babi, kemudian menjadi monyet. Nauzubillah min dzalik, Bapak sekalian. Karena itu, mari sama-sama sekali lagi kita realisasikan janji suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus. Karena di antara karakter manusia yang akan memasuki dan mewarisi surga Firdaus adalah mereka yang senantiasa menunaikan amanah, menunaikan janji suci yang telah diikatkan oleh dirinya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keliru maka dari khatib dan dari syaitan. Khatib bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma la tada' lana al-yawma dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala karban illa nafastah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.